Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adhim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah kita beri umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan zahir batin. Hampir sebulan lebih kita libur, alhamdulillah kita sambung kajian kita hari ini, kitab Penawar Bagi Hati. Itu halaman 19 tentang masalah pada menyatakan perut. Dan kita baca sebahagian tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Yang mana Nabi mengingatkan kullu lahmin nabata min suhti pannaru aula. Setiap makanan yang haram, yang tumbuh dari makanan yang haram, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka ujar Rasulullah api neraka yang membersihkannya, yang membakarnya. Maka itu hati-hati perut kita jangan sampai memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan kita sambung kepada sudah ada juga makanan Kemudian dalam kitab ini diungkapkan, adapun bersangatan kenyang, nah, maka hanya saja dituntut daripada menjauhkan karena beberapa perkara. Jadi maka itu jangan terlalu kenyang, karena ada beberapa perkara yang akan terjadi pada perut yang penuh. Pertama, karena bahwasanya banyak makan itu sebab bagi hati itu keras, kadang mau menerima kebenaran, pengarasan, keras hati, kadang mau beribadah, keras hati jauh dari Allah. Ini penyebab daripada banyak makan itu membuat hati ini keras. Yang kedua, bahwasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Banyak bawa makan itu sia-sia, kenapa beralamian tunjuk sana tuh makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, ke mall ini apa macam-macam. Tapi alhamdulillah di jalan ada mall lah, ada kafe ya. Dan yang ketiga,
Ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit paham dan pengetahuan. Jadi kebanyakan makan, hibak makan dengan makanan seperti dengan makanan saja, itu membuat cerdasnya kurang, pintarnya kurang, pemahaman kurang. Kenapa? Banyak makan. Kita baca aja dulu. Apa di antara mudaratnya orang yang banyak makan? Yang keempat, bahwasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Karena bahwasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, niscaya berat badannya dan mengantuk matanya. Banyak makan tuh pengatukan, berat beramal, berat beribadah, berat berzikir, berat berbuat kebaikan karena banyak makan. Dan yang kelima, bahwasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Jadi ternyata orang banyak waktu, ada lezat beramalnya, beribadahnya ada nikmat karena kebanyakan makan. Mungkin akan ya. Waktu kita berbuka, hendak berbuka sudah siap, ayam panggang, titik panggang, capcay, bika kantang, bingka tiwada, bingka ungan, macam-macam makanan. Oh, tuh buntau parok sudah berat untuk sholat maghrib, berat untuk tarawih. Kenapa? Parut kebanyakan makan. Jadi orang yang kebanyakan makan itu penyebabnya malas beramal, malas beribadah. Yang keenam, bahwasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang syubhat. Karena mencari sebab makan ini, duit kan ada, bisa terjadi mencari yang haram atau yang syubhat, halal atau haram. Yang ketujuh, bahwasanya padanya menyusahkan hati dan memenatkan badan pada mencari dan mensediakannya dan memakannya dan melepaskannya daripada mudarat. Dan yang kedelapan, bahwasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Allahu Akbar. Karena kesakitan dan kesusahan mati itu sekedar kesedapan dunia yang dinikmatinya. Makin nyaman di dunianya, makin berat matinya. Apa itu dunia? Segala sesuatu yang menghalang kita dari Allah. Jadi banyak makan, ketujuh bersenang-senang, penyaman-nyaman, kesana kesini, jadi diagendakan, makan diagendakan. Sehingga sampai ada makan bareng, ada namanya buka bareng. Buka bareng bagus, tapi akhirnya apa? Maghrib kada, isya kada, tarawih kada, buka bareng. Allah, ini mudarat ini. Nah, ini terjadi tren, tapi insya Allah di Indonesia ada, di luar negeri sana kok. Nah, banyak ini penyebab di antara mudaratnya kita banyak makan. Yang kesembilan, bahwasanya pada mengurangkan pahala akhirat karena kebanyakan makan. Yang ke-10, bahwasanya padanya hisab pada hari kiamat. Telah menyebutkan akan 10 perkara ini oleh Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin. Telah datang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada menjela akan kenyang. Setengah daripadanya, al-mu'minu yakulu fi ma'i wahidin, wal kafiru yakulu fi sab'ati am'a'in hasbabna adama luqaimatun yuqimna sulbahu ingkana wala buddha fahaquhu sulusul litta'am
wasulusul lisyarab, wasulusul lindas. Ujar Rasulullah, bermula orang yang sempurna imannya memakan ia pada satu perut itu. Nah, orang beriman sebuting dari makan, dan orang kafir makan ia pada 7 perut, 7 perut, macam-macam makanan. Memakan akan anak Adam, anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Jika ada ia menuntut tambah dan tak dapat tidak daripadanya menambah, maka sepatutnya sepertiga. Jadi parut ini di sepertiga bagi makanan, sepertiga bagi minuman, sepertiga untuk bernapas. Ini napas ya Rasulullah. Jadi kami ujar Nabi suatu kaum tidak makan kalau kami kada lapar, dan kami berhenti sebelum kenyang. Maka itu sebenarnya Allahu Akbar, makanan yang paling nyaman pian tengah hari berhuma menurih barakat parut karuntungan iwaknya cuma iwak karik, iwak bau babanam kuah baju teh Allahu Akbar, cacapan asam anum, Masya Allah, nyaman ya. Kenapa nyaman? Karena baru lapar. Coba kenyang, ada nyaman lagi. Apapun yang kenyang tidak akan enak. Jadi bahkan dari kami satu kaum tidak makan kalau kami tidak lapar. Jadi kami makan kalau sudah lapar dan berhenti sebelum ini macamnya tentu tahu kok. Dan salah satu pintu iblis masuk menggoda hati kita adalah daripada banyaknya makanan yang halal. Jadi makan yang halal dan bersih, lebih banyak makan itu membuat iblis itu masuk. Disebutkan dalam sebuah riwayat, iblis pernah menampakkan dirinya kepada Nabiullah Yahya bin Zakaria alaihissalam, dan ia memakai pakaian yang sangat menarik. Ketika itu Nabiullah Yahya alaihissalam bertanya lawan iblis, wahai iblis, mengapa engkau memakai pakaian yang sangat menarik? Ada apa? Ujar iblis, taulaikan, pakaian yang menarik yang aku pakai ini adalah hawa nafsu yang dengannya aku dapat memperdaya anak Adam. Lalu ujar Nabi Yahya, hai iblis, apakah engkau bisa memperdaya aku? Menakuni Nabi Yahya, ikam kau kada memperdaya aku, menggoda aku. Apa jawab iblis? Bisa. Apa enggaknya? Jika engkau, ya iblis, merasa kenyang, maka engkau akan malas untuk melakukan salat malam, berzikir, beramal, beribadah. Jadi aku kawak menggoda engkau dan kita berikan banyak makan, kekenyangan. Nah, sok menggoda iblis. Malas kita beramal, malas kita beribadah, malas kita berzikir. Nah, di situ tempatnya. Lalu dia Nabi Yahya, apakah ada cara lain untuk menipu manusia? Ujar iblis, kada. Itu paham sudah. Bilanya banyak makan, kesempatanku untuk menggodanya. Lalu ketika itu iblis terlanjur bersuara, lalu bersumpah iblis, demi Allah, iblis, aku bersumpah, aku tidak akan memperkenyangkan perut. Nah, ketika itu iblis bersumpah, aku tidak akan
menyasar jadi pakai sah. Lalu ujar Nabi Yahya, demi Allah, aku bersumpah, aku kada akan memperkenyang perutku lagi kalau begitu aku jaga. Ternyata godaan yang paling dahsyat itu adalah perutnya kenyang. Maka itu mari kita bersama-sama memelihara makanan yang halal. Maka itu kita dianjurkan kalau puasa Senin, Kamis, puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Inilah diantara mudaratnya, membahayakannya orang yang banyak makan. Dan ada lagi uji iblis, pintu yang lain masuknya iblis, memperbanyak perabotan rumah, memperbanyak pakaian-pakaian, memperbanyak mobil-mobil, kendaraan-kendaraan, hiasan-hiasan, sibuk ini dengan memperbanyak perabotan rumahnya, kendaraannya, kekayaannya, sibuk hanya melalaikan ibadah lawan Allah. Banyak pintu-pintu iblis masuk, ada di pintu hasad, ada di pintu iri dengki, bermacam-macam masuk. Salah satu yang paling dahsyat adalah godaan syaitan kepada orang-orang yang ketujuh bahwa makan. Maka bahwa makan ini biar tempatnya kamu wajib dan mampir. Makan kaca kalau mampir. Coba bisa dangani. Maka kita disuruh bila bawa makan mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan sampai kada ingat bacaan waktu makan. Dan ingat, kita makan minum ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Makan makanan tadi jadi ibadah. Bila perlu waktu makan baca salawat. Perlu lihat para ulama-ulama perlu perhatikan abah dulu sekumpul. Jangankan bawa makan silit, berokok aja. Abah butuh berokok, maaf, ini rokok. Lihat, nah, saya ambil. Kada masuk awal, ada di luar ya. Kenapa ya dia? Alif lam lam ha Allah. Baru puja kada mulai dalam sir Allah. Saking kada hadap dan lupa lawan Allah silit nah, ngapa aja? Ingat Allah terus. Ketika beberapa jabat para penggugat berokok di sini aku menutup kasar di sini, melakukan berokok kelihatan macam-macam manusia nak kayak itu kainnya menutup. Berokok tapi yang dulu pernah hadis baru makan kan berokok lah. Nah, jadi ini artinya aulia Allah sedetik pun kadang mau jauh dari Allah, kadang mau lalai dari Allah. Sebab para wali Allah itu sesaat saja lalai dari Allah, lupa lawan Allah, turun martabat kewaliannya. Makin lalai, makin turun martabat kewaliannya. Hilang ingatnya Allah Ta'ala, cabut kewaliannya. Maka para wali-wali Allah itu selalu siang malamnya ingat kepada Allah. Ala kulli hal, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan dirinya, duduknya, berbaringnya selalu ingat Allah. Jadi ada kisah iblis lama lawan iblis kurus. Ujar iblis lama, hai iblis kurus, karena ada yang kurus. Ujar iblis kurus, tahulah, aku ini menggoda orang-orang yang bila makan baca bismillah, apa aja ingat Allah, kurus sekali kepada badaya menggodanya. Ikan pang lama benar melapak. Aku ini menggoda orang yang bila makan dari ingat menyebut nama Allah, makanannya aku nama makannya saripatinya. Bahkan ya iblis lama ini bila mengumpuli bininya kan ingat Allah, aku tak sempat mengumpulinya juga. Nauzubillah. Maka itu ayo jadikan kita makan minum jadi ibadah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebih-lebihan. Diatur waktunya. Makan sekedarnya. Ingat tadi sepertiga untuk bernapas, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk
minuman. Allahu Akbar. Maka insya Allah dengan perut yang tidak terlalu terisi penuh, insya Allah beribadah nyaman, berzikir nyaman, berbuat kebaikan nyaman. Dan yang paling membahayakan, orang yang ketujuh bawa makan itu sakit makinya. Kenapa? Berarti orang kardiosis, cintanya lawan dunia berlebihan. Sedangkan orang yang meninggal itu meninggalkan dunia. Maka ketika persahabatan cintanya lawan dunia, lalu dia tinggalkan dunia, sakit hatinya luar biasa. Makin sedikit cintanya lawan dunia, makin sedikit dengan kematiannya. Makin sedikit cinta dunia, makin sedikit sakitnya kematian. Makin cintanya Allah, makin nikmat waktu ketika meninggal. Kenapa? Orang meninggal bertemu Allah. Makanya ujar Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang gembira, senang, suka berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa lawannya. Siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengannya. Ujar Aisyah, ya Rasulullah, kami barang akhir Rasul takutan mati. Apakah itu maksudnya? Ujian Nabi, bukan begitu maksudnya. Ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah menjelang saat sakaratil mautnya, Allah lihatkan, Allah gambarkan nikmatnya surga dan segala macam isinya. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami Allah, yang menghidupkan kami Allah, yang mematikan kami Allah, yang menggerakkan mendiamkan kami Allah, yang mengatur rezeki kami Allah, yang kami cintai hanya Allah, yang kami tuju hanya Allah, tempat bergantung hanya Allah, tempat bersandar hanya Allah. Mustaqam istiqamah, tak goyah lagi sampai hayatnya terus. Lidahnya mengatakan la ilaha illallah, detak jantungnya menyebut Allah, Allah, Allah. Dan memandang apapun yang dipandang, tembus hati memandang kepada Allah. Walaupun yang memandang makhluk, dibukanya hijabnya, yang menciptakan makhluk siapa, menggerakkan makhluk siapa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu datangnya dari Allah. Maka tembus hatinya orang istiqamah hanya Allah. Salat 5 waktunya istiqamah, salat sunatnya istiqamah, wiridnya istiqamah. Ya Nabi, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang istiqamah walaupun sedikit. Dia membaca salawat 100 kali, istighfar 100 kali, zikir 100 kali, tapi istiqamah setiap hari. Lebih baik daripada dia membaca salawat 1000 kali cuma sekali seumur hidup. Jadi istiqamah ini luar biasa. Al istiqamatu khairun min al karamah. Orang istiqamah lebih baik dari ribu-ribu karamat. Jadi yang mencari karamat jangan mencari abah kau tarabang, bukan buruk kau tarabang. Ba'amal hendak kau wajah dan sebanyak, iwa kau biar sebanyak. Ba'amal hendak kau berhilang, iblis kau berhilang. Jadi ba'amal semata-mata mencari ridho Allah. Waktu kita ba'amal istiqamah dan kita kau ba'amal itu tolongnya Allah, bantuannya Allah. Tsumma istaqamu istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka orang-orang yang istiqamah ini menjelang akhir hayatnya, Bapak Ibu yang mulia, turun para malaikat sambil berkata, jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut, jangan sedih, jangan resah menghadapi al-maut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Toh kabar gembira, surga menanti.
Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, ujar malaikat, pengawalmu di dunia. Jadi orang yang istiqamah dikawal malaikat di dunianya. Dan kami pengawalmu di akhirat. Orang yang istiqamah di kuburnya tidak ada sendirian, dikawal oleh para malaikat. Apa itu? Insya Allah, kayak muallim Dr. Sabra, Insya Allah kayak Syekhuna Muhammad Hasan B, Insya Allah kayak kada Haji Aminuddin bin Ja'far Shadiq. Terlihat beliau ini wafat, meninggal, tapi apa kata Allah? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalian jangan mengira, kalian jangan menyangka orang-orang yang di dunianya fisabilillah, dalam jalan Allah. Fisabilillah itu Bapak Ibu kan orang terbunuh beragama saja. Tuan-tuan guru dengan ilmunya mendakwahkan agama Allah, ikhlas dalam mencari ridha Allah. Tuan-tuan guru yang mengajarkan ilmunya kepada umat tadi fisabilillah. Orang-orang yang punya harta ikhlas karena Allah menyumbangkan hartanya untuk kepentingan agama Allah, itu pun namanya fisabilillah. Kita nih Pak, berilmu ada, berduit ada, dan yang hendak fisabilillah, hadirlah di majlis ilmu, niat menuntut ilmu. Maka ujar Nabi, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya menuntut ilmu, maka ingat fisabilillah. Mudah-mudahan termasuk orang fisabilillah. Dan insya Allah ketika kita meninggal dunia nanti, kada mati kada, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup di hadrat Allah, ada gambar apa? Di hadrat Allah, dapat rezeki dari Allah, kenikmatan yang kada tetarapan dunia farihin bima atahumullah min fadlih. Mereka bergembira dengan karunia Allah, bahagia, senang. Bahkan kubur mereka seluas mata memandang. Setiap pagi dan sore ada lubang yang melihat taman-taman surga. Lihat surga yang indah dilihatkan, ya Allah. Nikmatnya orang-orang yang istiqamah, nikmatnya orang-orang yang mencintai Allah, nikmatnya orang-orang yang fisabilillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk wafat dalam keadaan husnul khotimah fisabilillah. Alhamdulillah.